Dengan fenomena nenek adalah buaya, buaya adalah nenek. Ada yang punya boy di sini, ada yang punya boy. Boy, ini boy. Ya, jadi klaim hak sebagai raja itu kan dilekatkan pada sesuatu yang di seberang sana. Harus sebut nama. Cut. Dia kan Dan kuliah lebih sakti mana? ekonomi. Lebih sakti mana? Apa ini? Saukang Ya. atau boy? Lebih sakti mana? Saya diruat langsung oleh cucunya. Iya. Dan semua pakaian yang dilihat di dalam mimpi itu gitu ya, Dibuang. dibuang, tapi sebelum dibuang itu bajunya dipakai gitu kan. Terus ada ritualnya gitu kan. Ya, ritualnya itu ada air gitu kan. Airnya dibaca-baca dulu gitu kan. Baru kita disiram pakai air itu di dalam jala. Jadi kita dimasukkan di jala gitu ya. Baru disiram. Setelah disiram, mandi gitu ya. Berjalan jongkok gitu ya. Dari tengah rumah ke keluar pintu rumah. Nah, lalu dari situ kemudian dilepas bajunya dan dibuang gitu ya. Songkabala. Itu kalau di pantai pakai jala, Kak. Bayangkan kalau itu di gunung, saya pakai tenda. Enggak. Waktu kanca sampai itu saya tiba-tiba lebih percaya mistik daripada sains. karena sampai sekarang itu bisa kita lihat kanca ini kan produk Songkabala dari sampai sekarang balai semua itu menghindar kalau sama kanca. Jadi bukan produk sembarangan ini. Mistik memang. Bal itu kan jenisnya. Ini ya, Calu ada partai Gerakan rakyat. Iya, Gerakan rakyat menolak bala. Iya, saya siap-siap itu menunggu di telepon itu. Bikin di sana ya. Gitu. Spesialis bikin partai. Jadi nanti setelah jadi partai orang spesialis buang kita. Spesialis itu juga bala yang tidak ada songka balanya itu. Nah, itu terkait dengan itu ya, mimpi itu ya. Kak, itu apa? Ya, dia masuk apa itu mimpi? Mitos atau mistik? Mistik Ya. Mistik dia. Atau apa? Mistisisme. Oh, mistisisme. Ya. Kak, pertanyaan kedua. Kan tadi mimpi nih. Berikutnya nih. Ya. Yang mana yang benar? Ketindisan ataukah sleep paralysis? Lebih enak dengar yang bahasa Inggrisnya itu. Enggak, lebih enak ya. Maksudnya kalau ketindihan itu kemana-mana pikiran. Kalau dia belum menikah ya kita bisa pastikan pikirannya kemana. Tapi kalau sudah menikah, ini ketindihan ini, fenomena ketindihan kan fenomena yang tafsirnya satu. Iya, maksudnya fenomena ketindihan ini fenomena umum dan dia tidak kasuistik. Semua orang pernah merasakan itu. Tapi ada penjelasan logisnya itu. Iya, maksudnya apakah itu betul-betul ketindihan oleh astral ataukah dia sleep paralysis? Penjelasan sainsnya ada. Ada sleep paralysis, Kak. Itu yang saya bilang. Sleep paralysis. Di satu sisi misalnya ada yang mengatakan bahwa kita ini ketindihan makhluk gaib. Itu sudah masuk dalam upaya orang-orang kita dulu, orang-orang tua kita dulu gitu ya. Para leluhur kita dulu itu menjelaskan dengan sederhana sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dia dapatkan penjelasan rasionalnya begitu. Penjelasan ilmiahnya gitu. Ilmiah, iya. Kalau disebut penjelasan rasional, ya itu rasional itu. Bisa dirasionalisasi gitu. Iya, bisa dirasionalisasi. Tidak, saya lebih tertarik itu bertanya ke Kak Enca terkait fenomena paku itu. Kalau misalnya ada itu orang diobati, dari mana paku itu dia dapatkan dari perutnya? Muncul itu dari mana itu yang paku-paku itu? Wah, ini pertanyaan harus ke pesulap merah. Ya, kita jelasnya pesulap merah. Itu. Oh, gitu. Tapi itu masih sering muncul gitu ya dalam cerita-cerita di masyarakat kita gitu ya. Dan secara sosiologis masih banyak
Terjadi. masih banyak masyarakat yang mempercayai itu gitu ya, termasuk generasi baru. Oh, Pertanyaan yang menarik adalah kenapa generasi baru itu gitu ya? masih percaya dengan Ya, Karena malas membaca. itu dia. Jadi dia menyerahkan ke Kita masalah tanya- itu Kak, yang kita paling tanya baru dulu. sekarang paling baru. Enggak, kita tanya dulu master sosiologis di sini nih. Master, ya itu dia. Ini dia. Itu apa? Fenomena apa itu? Oh, Fenomena generasi. apa ini? Apa yang terjadi Iya. nih, Pak Master dulu di masyarakat kita? Waktu saya bikin teman-teman memang masih banyak yang begitu Pak, cerita-cerita Ya. mistik atau mitos itu masih hidup di tengah-tengah masyarakat urban dan dipercaya lagu keras, termasuk generasi yang sekarang. Ya mungkin satu itu tadi ya, bukan santri malas baca, yang kedua secara mental mereka lemahnya harus percaya begitu tanpa mengkonfirmasi apa dan sebagainya. Kalau saya beda sedikit. Sekarang itu mistis itu jadi ini, jadi barang konsumsi. Jadi dia bisa diperjualbelikan. Profit. Bayangkan sekarang Ya, channel-channel paling iya. ramai itu, channel-channel paling ramai itu channel-channel tentang hantu dan mistisisme. Iya. Yang Enggak, top tapi Di saya itu top juga saya peringkat tulis. horor itu dan mistik itu dia top peringkat di Spotify dan YouTube. sebelum sampai ke situ, itu dulu yang tadi dulu itu, yang lau apa? Satu karena malas, Ya. karena literasi ya, kurang literasi ya. Literasi. Karena Iya. persoalan literasi. Yang kedua karena yang membaca. Adapun Ya. yang membaca sebenarnya secara literasi yang membaca, tetapi itu yang kemudian yang disebut tadi sadri dijadikan konsumtif, kemudian polarisasi untuk mendapatkan keuntungan. Yeah. Makanya ada misalnya dalam bentuk itu tadi film dan sebagainya. Memang baru film yang salah satu film yang paling tinggi itu kan genre mistik. Ya. Itu genre mistik dan itu banyak ditemui oleh remaja-remaja. Kalau film-film begitu, film-film yang agak berat ilmiah, mereka ada kekurangan. Tapi kalau bercerita mistis yang hanya melekat di situ saja, itu yang paling mereka suka. Simpel sekali. Pokoknya kita nonton apa nilainya dan seterusnya, tidak penting itu. Yang penting hebohnya. Yeah. Nah, yang waktu saya nulis misalnya Batu Akik gitu kan, memang mitos-mitos yang ada. Ini dia. Ini yang ditunggu dari tadi. Batu Akik. Saya ini pura-pura saya mendengarkan ini. Materi utama. Ini tesisnya. Itu mendengarkan tadi itu. Oke, kita dengarkan apa sih hasil penelitiannya. Saya masih punya Batu Akik dari Iran. Yang paling kaget itu karena dikapitalisasi. Batu Akik itu modalnya misalnya cuma 200.000 satu karung, lalu diproduksi, dibikin dipola, diperbaiki, lalu diberikan, diciptakan dengan keren, dibelilah nilai-nilai cerita-cerita mistik. Itu bisa dijual misalnya satu Batu Akik 1 juta, sementara modal ini cuma 200.000 dalam satu karung. Yang dijual adalah Bagaimana cara mengukur energinya? Itu. Ya bagaimana caranya itu satu ini? Bagaimana cara mengukur energinya? Tanya pesulap. Soalnya mereka tidak bisa mengilmiahkan itu. Mereka hanya memberikan kita penjelasan secara kasuistik. Bentar, iya berarti yang tadi itu kapitalisasi saja. Ketika dia menjual misalnya satu batu, dia menjelaskan ke pembeli bahwa kegunaan batu ini untuk membuat aura kita keluar dan sebagainya. Kalau mau aura Anda keluar, pakai Pajero Sport. Nah itu aura Anda keluar itu. Kalau ras atau ini ada orang-orang tertentu yang sudah memiliki perangkat untuk mengetahui hal-hal tertentu. Nah dari saya misalnya kan ini saya kan meneliti juga mitos yang dari masa lalu di tengah masyarakat urban, kenapa masih dipercaya dan sebagainya. Pada temuan saya bicaranya begitu bahwa saya melihat dikapitalisasi saja. Bagaimana caranya ditahu bahwa nilai batu ini pamor, kalau kita pamor namanya batuan bersih atau tidak. Nah itu tadi penjelasannya hanya kasuistik. Hanya ada orang alatnya enggak? Nah misalnya itu Kak, ada alatnya tidak ada, hanya yang dipakai rekaman dan sebagainya. Sementara yang lain yang tidak juga alatnya itu hal yang sama.
alatnya itu valid nggak itu alatnya secara ilmiah gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk menakar gitu ya, untuk memeriksa oh ini batu ini punya ini gitu ya. Ada nggak itu? Ada? Nggak ada ya. Kenapa bisa penjual batu di Iran itu menangis ketika dia dari mana tangisan itu dari mana? Berarti itu kemampuan yang dimiliki oleh orang yang sudah memang dalam rentang waktu yang sangat panjang, memang sudah berinteraksi dengan batu-batuan gitu kan. Jadi dia tahu jenis-jenis batu, nilai batu itu, kemudian keistimewaan atau tuah yang dikandung oleh batu itu gitu. Dia sudah punya interaksi yang panjang sehingga dia pegang saja itu dia sudah tahu oh ini batu biasa saja. Oh batu ini batu yang biasa ini. Nah itu orang-orang tertentu. Tapi kan tidak bisa dikatakan sebagai alat ukur yang bisa digunakan. Yang ilmiah. Ya, yang bisa digunakan secara umum gitu ya. Untuk mengetahui gitu ya. Itu dari perspektif sosiologi gitu ya. Ya. Nah sekarang satu lagi untuk sosiologi. Hamra juga ini. Bagaimana dengan fenomena nenek adalah buaya, buaya adalah nenek? Ya, itu ini di luar ini tambahan kasus saja. Di luar tema ini kawan. Ini Pak. Enggak, buaya itu. Tapi itu tambahan kasus saja. Oh, mistik. Mistik saja bahwa dia punya nenek buaya. Bagaimana itu Kamra? Ya. Bisa diterima karena satu dalam bentuk telur lalu menetas, yang satu di dalam rahim. Makanya gimana caranya? Apakah dalam rahim dua kehidupan di dalam? Nah, mungkin. Tapi kenapa misalnya masyarakat saat itu mengaku bahwa itu neneknya? Apa yang meyakinkan bahwa? Woi, Sadri, ini astaga. Ini. Ya calo itu punya nenek. Bue. Kalau kita menyebutnya bue. Dia mau ke ini itu. Ini. Ada yang punya bue di sini, ada yang punya bue. Bue. Ini bue. Betul itu? Ada yang punya ada. Tidak ada. Saya pernah mendengar bahwa salah satu raja Talu. Kanca. Itu kata kanca. Saya pernah mendengar salah satu raja Talu. Orang itu hanya keluarga. Kanca di situ sudah berteman, malah membikinkan space di rumahnya untuk berjemur para buaya. Kanca ini. Ada. Ya. Pemakan tahu pemakan. Iya, pemakan itu yang bagian atas rumah itu. Ya. Iya. Ya. Nah, itu dibuatkan tempat khusus di situ gitu kan. Dibuatkan tempat khusus di situ. Jadi seperti saukan dalam versi kecil. Saukan. Bukan versi kecil, itu besar itu kalau pemakan, Kak. Enggak, tempatnya dibuatkan. Kalau saukan kan satu rumah. Iya. Saukan kan satu rumah. Saukan tahu kan? Oh iya, saukan. Biasa. Nah, sekarang dibuatkan dalam versi kecil dan ditempatkan di pamakan itu. Oh iya. Ditempatkan di pamakan. Sama seperti saukan itu didatangi untuk hajat hidup orang banyak ya. Hajat apa gitu ya. Nah, seterusnya. Tapi itu kan dimiliki bersama oleh masyarakat. Kalau saukan. Iya, saukan. Nah, tapi kalau bue itu dimiliki oleh satu keluarga tertentu. Bue namanya, Kak. Bue. Itu dimiliki oleh satu keluarga tertentu. Nah, orang kalau mau datang ke situ minta izin ke bersangkutan, keluarga yang bersangkutan. Beda kalau saukan gitu kan, kita tinggal datang ke situ saja. Ya kan? Tapi hal-hal yang dilakukan ketika kita punya hajat itu sama. Oh, artinya ini ada yang publik, ada yang privat ini, ada yang publik, ada yang privat. Saya yang privat itu. Itu artinya itu yang privat itu. Berarti ada jin jadi publik, jadi ada jin kurang khusus. Iya dong. Ada jin versi negeri, ada versi swasta. Iya. Eksklusif, ya kan? Eksklusif. Tapi bayar itu Kak, bayar ke yang punya rumah. Misalnya kalau kita mau ke yang punya rumah itu. Bapak ini masing-masing. Bapak ini kepalanya kapital banget ini. Tunggu dulu. Iya, dia kan dan lebih sakti mana? Saukan atau boy? Lebih sakti mana?
levelnya lebih sakti mana, Boy atau Mana- Saukang? Mana yang lebih efektif, yang digunakan secara umum atau yang digunakan secara spesifik? Pasti. Yang spesifik Hah? apa ini? Manakah yang lebih ampuh, yang generik Atau atau yang paten? Yang Oh, generik iya, atau iya. yang paten? atau paten, obat paten. Yang Berarti Iya, iya. berarti Berarti sejak- Boy ini paten Boy. Iya, boleh. berarti Dan tidak itu semua orang memiliki Boy, Kak. Tidak semua orang memiliki Boy di rumahnya. Tidak, Pak. Jangankan semua orang dalam satu kerajaan saja, satu kerajaan nih, ya kan? Satu kerajaan ini itu hanya diberikan kepada orang yang dipandang layak. iya. Kayaknya ada Dila di dekatnya Kanca ini sehingga dia sudah 2 kali Show off. cara yang Dia flexing. flexing. Dia melakukan flexing. Flexing. Iya, flexing. Dia mau flexing Boy. Apalagi yang mau diflexingkan selain itu? Iya, benar sekali, Bapak ini. Waduh, penghinaan. Sekali. Jadi nenek Jadi kita dia itu sudah flexing. produk Lalu ini. Calo ini sudah tahu pola. Sudah tahu pola dia. Berarti nenek buaya adalah nenek itu flexing juga, bagian dari flexing bahwa sakti keluarga saya karena nenek saya adalah buaya. Berbeda. Berbeda dalam artian klaimnya, yang level klaimnya, ya kan? Jadi ketika misalnya saya mengatakan saya punya Boy, gitu kan? Itu bisa diklaim, itu bisa ditelusuri. Siapa itu, gitu ya, dan seterusnya, Iya. terus ke atas. Ada gitu ya. artefaknya. Nah, Boy itu sudah beyond genealogi, biologis, gitu ya. Iya. Ada sanatnya, Jadi, bersanat. Iya, kan anak neneknya gitu ya, terus neneknya ke atas gitu ya. Descendant. Nenek yang paling di atas itu sudah bukan lagi biologis. Iya. Sudah gaib dia. jadi sudah beyond, sudah di seberang sana itu. Sama seperti kita punya cerita Tumanurung. Tumanurung Iya. itu. Ya, jadi klaim hak sebagai raja itu kan dilekatkan pada sesuatu yang di seberang sana. Dion itu. Di secara biologis kan tidak bisa ditelusuri gitu ya. Ditelusuri. Nah, Tidak bisa. Pertama DNA-nya di kuburnya di mana dan seterusnya gitu ya. Bisa ditelusuri. Sama seperti Boy itu gitu ya. Klaimnya itu bisa ditelusuri secara terpola, terstruktur gitu ya. Nah, beda dengan misalnya yang tadi itu gitu ya, hubungan darah dengan sesuatu di luar manusia gitu ya. Yang tidak satu spesies maksudnya ya. Sama dalam artian bahwa dia menghubungkan Ada dirinya dengan mamalia, ada sesuatu yang reptil. tapi kenapa misalnya perlambangan orang-orang dulu itu menggunakan binatang? Misalnya Prabu Siliwangi dengan macan putih atau macan Haritalo, macan kebo Haritalo, itu macan juga. ya, Sindri Ya. Jala sebagai buaya di Makassar. ya, ya. Mungkin kalau Di Arab juga misalnya The Lion of God kan disematkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana itu, Kak? Singa Tuhan. Singa Gimana? Tuhan. Ya itu kan hanya Perlambangan saja. perlambangan. Personifikasi. Bisa. Jadi Dan mungkin karena prostitusi itu kita menyebut nenek kita buaya. enggak begitu. Oke, saya kira kita harus ini ya, satu mitos itu sudah diberi definisi tadi. Mitos itu apa? belum. Jadi yang kita bicarakan ini apa kalau tidak ada batas-batas? Pokoknya sesuatu yang belum bisa yang diberikan sentuhan ilmiah sesuatu itu yang mitos. kita anggap sebagai mitos, ya kan? Mitos, iya. Ya kan? Jadi yang kita inventaris tadi itu adalah, yang kita inventarisasi tadi itu, Calo itu benar tadi itu, flexing tadi itu ya. Itu saya ceritakan semua itu sambil saya pegang tangan istri saya. Oh, inilah yang bisa saya banggakan. Dan itu sebagai yang seorang akan suami. diwariskan ke ini. Itu yang akan diwariskan ke L dan Genom untuk menciptakan ke anak-anaknya lagi. Genom, kenapa namanya genomite? Itu permenungan yang
tidak main-main itu. Ya. Panjang ini. Ya, itu dia. Kenapa Tidak beribu. Himada, Elgibra gitu ya, permenungan yang dalam. Sampai ke genomite. Poinnya Kan tuh, kan bukan genomite dulu kan? jadi poinnya tuh, Legibranya dulu. oh iya, Hah? Gibra. kalau Legibranya dulu. untuk Mas Hamranya Konsepnya dulu, teorinya dulu kan. oh, iya. Tidak untuk Mas Hamranya ini. Jadi poinnya itu bukan pada nama, tapi proses itu. Jadi permenungannya itu sehingga muncul. Dia juga pasti sudah sampai pada permenungan itu sehingga dia merasa ya. Jadi itu yang kita sebutkan dari tadi itu kita seperti menginventarisir hal-hal yang ada dalam masyarakat kita dan kita pandang sebagai mitos. Ya. Benarkah pandangan kita bahwa itu mitos? Nah, untuk menjawab itu kita harus pertama-tama menemukan dulu apa definisi mitos itu by definition, kan? Itu dulu. Nah, apa itu? Segala sesuatu atau fenomena yang belum bisa dijelaskan oleh sains. Ini KBBI. Iya. Hah? KBBI. Nah, bukan ini saya. Iya, nah kalau itu kan dari tadi kita sudah lakukan itu kan. Jadi segala sesuatu yang belum bisa tidak dijelaskan disentuh oleh sains. Ya, kan begitu dari tadi itu kan? Iya. Ya kan, benar kan? Iya. Nah, sekarang kita lihat KBBI-nya. KBBI. KBBI. Foto. Setelah KBBI baru ke apa namanya itu definisi mitos gitu ya dalam antropologi dan sosiologi. Kalau KBBI itu bilang mitos itu cerita rakyat yang menceritakan tentang dewa-dewa dan pahlawan-pahlawan pada zaman dahulu. Itu dia. Wah, miskin sekali KBBI. Itu legenda namanya. Kemudian satu, mengandung arti mendalam yang diungkapkan secara gaib. Itu satu. Cirinya. Terus bercerita tentang kehidupan alam gaib. Ya. Kemudian timbul dari usaha manusia yang tidak ilmiah dan tidak berdasarkan pada pengalaman yang nyata. Sudah cocok ini penjelasan saya ini. Sudah sama KBBI. Ya. Dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Kemudian suci dan banyak mengandung hal-hal gaib dan umumnya ditokohi oleh dewa. Berarti yang tadi itu berdasarkan KBBI itu masuk mitos semua itu. Mitos Semua itu ya. Iya, semua syarat itu. Berarti itu mitos itu ya. Dan percayai sampai sekarang bahkan generasi yang baru muncul juga percaya itu ya. Itu tadi Hamra bilang mitos urban itu juga mulai muncul kan? Mitos urban itu misalnya ada rumah yang lama ditinggalkan lalu dihuni oleh jin, oleh hantu dan seterusnya ya. Mitos urban itu ya. Mitos urban. Ya kan? Iya, saya baru dengar. Iya dong, ya kan? Ini apa nih Pak Sadri? Oh ini. Saya share satu ini. Nih. Ya. Saya share satu ini, jurnal. Oh iya. Yang masuk kancak bahwa dia mendiami rumah dan seterusnya. Ya. Oh sudah ada jurnalnya ya? Ini Demons, Spirit, and Haunted Landscape in Palestine. Geography. Oh, Bapak harus share ini kalau ada yang begini-begini. Saya sudah share beberapa kali kan kalau ada jurnal lain ini. Bicara soal yang disebut kancak tadi, secara geografi. Ya. Sesuatu yang gaib itu menempati tempat. Dia menempati ruang. Di Palestina. Ini ringkas di Palestina. Jadi in recent decades, jadi spectral turn has animated geography and related fields like archaeology, memory studies, and landscape studies. How place can be haunted by the ghosts of the past, with heavy emphasis on metaphorical specters and spirits. Aduh, dia saya baca kecil sekali. Oh, saya kasih besar Kak. Nah, ya. Jadi dia bilang sini. Jadi dia examining how places can be haunted by the ghosts of the past with heavy emphasis on metaphorical specters and spirits. Dia menjelaskan itu bagaimana sebuah tempat itu bisa dihantui oleh spirit, demon dan seterusnya. Nah, oleh hantu, oleh jin, dia menyebutnya jin dan seterusnya. Nah, lalu dia menunjukkan beberapa hal. Pertama, ada yang disebut dengan spectral geographies and haunted landscape. Jadi ada memang itu tempat-tempat yang keramat. Ada yang tempat-tempat yang keramat. Temuan pertamanya. Temuan keduanya adalah secret mythological geography of spirit and demons. Ada memang tempat itu memang yang punya energi besar, yang menyimpan jiwa dan
iblis. Bukan ayat apa Kak? Ruang, dia menyebutnya ruang. Ya. Jadi ada ruang tertentu di muka bumi katanya yang punya energi besar yang katanya di situ menyimpan iblis dan seterusnya. Ya, itu dalam masyarakat dipercaya begitu. Iya. Tapi dari sudut pandang geografi. Narasumbernya kan masyarakat gitu kan? Apa namanya lagi? Responden. Etnografi. Respondennya kan masyarakat. Respondennya masyarakat ini Palestina. Masyarakat ditanyai kan? Artinya informasi-informasi yang dituliskan dalam jurnal ini adalah rata-rata itu kepercayaan yang ada di masyarakat. Yang ada di masyarakat. Ya, misalnya ada satu tempat itu yang memiliki aura. Ya kan? Ya, itu pengakuan. Nah, tapi apakah itu benar gitu ya? Kan itu tidak diverifikasi oleh ini kan? Jadi kayaknya itu. Ya. Jurnal ini mendeskripsikan aja Kak di deskriptif ini. Bukan deskriptif ini, bukan deskriptif. Tunggu sebentar. Ini bukan deskriptif. Nah, ini karena kita tidak baca Bapak ini share. Saya kirim. Oh iya. Ini Bapak bisa kirim jadi... itu kita butuh baca 5 jam itu. Ininya. Ya, kirim aja dulu. Jadi yang kita inventarisir tadi itu, yang kita sebutkan tadi itu gitu ya. Itu benar, itu mitos berdasarkan definisi yang kita dapat dari KBBI. Ya, jadi itulah mitos tuh. Ada mitos-mitos di luar itu, ya mitos modern itu, mitos urban. Mitos baru. Banyak mitos baru. Banyak. Apa misalnya? Tar. Saya mau sebut lagi itu satu lagi itu penelitiannya penelitian antropologi. Kalau tadi kan penelitian sosiologi, Hamra, ya kan? Iya. Batu dan karomahnya. Batu dan karomahnya. Jadi itu harus ada kemampuan storytelling untuk memberi nilai kepada batu itu gitu ya. Ya. Semakin bagus Anda membangun cerita gitu ya, membangun narasi tentang batu itu, maka semakin bertuahlah batu yang Anda punya itu dan semakin mahal batu Anda itu gitu kan. Jadi memang ini kemampuan storytelling. Ya. Storytelling. Dia enggak tahu kalau di Sangat itu ada storyteller yang bagus itu, dia bawa aja ke situ batunya gitu kan. Cucu. Apa yang tidak mitos-mitos baru itu seperti misalnya kita akan lebih percaya diri kalau kita menenteng iPhone 16 Pro Max. Teman-teman kita kan langsung berwibawa dan sepertinya modern kita itu pusat perhatian orang-orang kayak mitos itu. Mitos modern. Dengan kalau itu bisa dijelaskan secara psikologis. Bisa dijelaskan secara ilmiah kalau itu. Mitos-mitos baru yang ada penjelasannya dan bisa diobati gitu ya. Kalau yang batu tadi itu tidak bisa diobati kalau itu. Tidak bisa diobati kalau itu. Bapak dimarahin kalau mengomentari apa hubungannya jari dicelupkan ke air terus ada. Ya iya makanya. Tapi itu kan tidak baru sebenarnya. Kan dulu misalnya siapa tuh yang mengeluarkan uang dari baru viral aja kayaknya. Mengeluarkan uang dari siapa namanya itu? Yang gurunya Profesor dari percaya. Iya, profesor percaya. Seorang profesor. Nah gitu dulu dipakai oleh begitu ya. Ini untuk menyelamatkan takalar ini. MD-nya tuh saya lupa itu, dan itu dipakai oleh salah satu ketua Sulawesi Selatan untuk melakukan pelatihan motivasi kewirausahaan. Bapak nggak usah sebut nama. Cut. Kita sudah tahu. Kita ini sudah tahu sudah kita bisa bayangkan siapa Bapak, nggak usah sebut lagi. Ada lagi mitos baru kan? Saya baru cerita itu. Yang mana Kak? Tentang sahabat yang baik itu. Oh iya. Iya, nggak saya cerita ke istri saya gitu ya, sahabat yang baik itu sahabat yang bicara benar kepada temannya gitu.
bukan yang sekedar menyenangkan temannya. Itu politisi. Kata-kata hari ini deh baru. Luar biasa itu ya, luar biasa itu ya, dadakan Luar tapi biasa. bisa aja keluar itu kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Itu juga mitos itu. Kita baru. Enggak. Loh, banyak kita seret-seret ini ke dalam mitos ini. Tapi itu ya tadi itu poinnya itu ya, jadi ya tidak bisa diverifikasi lah gitu kan, secara ilmiah gitu. Secara empirik. Secara empirik. Ya, secara empirik bisa diverifikasi. Tidak ada alatnya ya. Tidak ada alatnya, tidak ada metodologinya ya. Jadi itu ya belief ya. Itu belief. Itu soal Anda percaya atau enggak gitu ya. Bedanya dengan iman apa? Bedanya dengan iman apa? Kata iman kalau yang paling beriman di antara kita semua. Biasanya kalau pakai bahasa Inggris iman pakai apa? Faith. Iya. Tapi ke orang yang mengikuti kepercayaan tertentu dalam agama, believers ya. Jadi itu satu paket itu ya. Sepertinya faith dipakai untuk believer yang diinstitusikan. Ya, agama. Dia gitu punya institusi ya. Kalau dia faith, agama ya. Agama. Ya agama, sebut saja agama. Agama gitu ya. Ya. Saya sedang jadi faith. Jadi di dalam agama itu ada mitos di dalam agama.